semuanya, kali ini kita berada di pusat kota Sydney, Australia. Tepatnya selama semalam kita akan menginap di Sofitel Sydney Darling Harbour, hotel bintang 5, luxury brandnya Hotel Group Accor yang berasal dari Prancis. Sebenarnya ada dua hotel Sofitel di pusat kota Sydney, yaitu Sofitel Wentworth yang merupakan hotel international chain pertama di Australia yang dibangun pada tahun 1966 dan Sofitel Darling Harbour ini yang dibuka untuk publik pada Oktober 2017. Oke, kita langsung aja lihat kamarnya. Kita pesan kamar termurah, superior room dengan king size bed. Harganya $317 Australia atau sekitar 3,1 juta yang kita booking langsung dari Accor app-nya. Karena aku dapat Accor Plus rate yang lebih murah. Saat masuk ke kamarnya pertama kali, kamarnya bersih, modern, dan luas juga untuk ukuran hotel di pusat kota Sydney. Dengan ukuran kamarnya 35 meter persegi. Lalu kita ke kiri untuk masuk ke area kamar mandi dan wardrobe atau walk-in closet-nya. Nah, ini bagus banget nih, shower dan toiletnya terpisah. Untuk amenities-nya itu tersedia lengkap ya, ada sikat gigi, odol, shower cap, dan sebagainya. Bahkan untuk body lotion, shampoo, sabun batang, conditioner, dan body wash, tidak tanggung-tanggung mereka menggunakan brand luxury asal Prancis, yaitu Balmain. Khusus video ini, aku memang sudah cari tahu pronunciation yang benar untuk membaca merek-merek atau kata-kata dalam bahasa Prancis. Jadi mudah-mudahan ini membantu ya, karena dulu aku juga nggak ngerti baca Balmain itu gimana. Nyebutnya Balmain. Nah sekarang kalau kalian udah tahu, jadi bacanya yang benar yaitu Balmain ya. Oke lanjut, nah biasa aku lihat menu room service itu biasa di kertas atau kayak berlembar kertas gitu. Namun kalau di Hotel Bintang 5 ini, menunya itu dibuat buku dan isinya juga lebih komprehensif. Oh ya, satu hal lagi, kalau kalian mau pesan room service, kalian akan dikenakan biaya delivery sebesar $8 atau sekitar Rp80.000. Nah jadi pastikan kalian pesanan kalian itu sekalian supaya hanya di-charge satu kali aja. Dan memang banyak hotel di Australia itu mengenakan biaya delivery ini dan harganya juga bervariasi. Sempat nyari-nyari di mana minibarnya, ternyata fridge-nya itu ada di bawah wastafel. Mungkin karena wastafelnya lumayan panjang, jadi ruang kosong di bawahnya itu dimanfaatkan dengan baik untuk mini fridge-nya. Keluar dari area kamar mandi, kita langsung lihat ada kaca full body dan beberapa foto yang dibingkai. Itu kayak serasa berada di kamar di rumah sendiri nggak sih? Lanjut, kita masuk ke area tempat tidur. Nah, sepintas terlihat ada kasur dengan ukuran king size, ada 4 bantal, ada juga smart TV, kursi leather, meja, sofa, dan sebagainya. Nah, selanjutnya aku mau liatin ke kalian view kamar kita yang mungkin nggak terlalu wah banget karena mostly itu adalah gedung ICC, International Convention Center, yang merupakan gedung auditorium untuk pameran dan hiburan yang terkenal di Sydney, salah satu yang terkenal di Sydney. Nah, karena memang gedungnya itu tepat berada di samping hotel, kita juga pesan kamar yang paling murah dan itu tergantung ketersediaan kamar saat itu. Namun, kalau kalian lebih dekat ke jendela, kita bisa lihat sebagian pemandangan dan situasi yang berada di Darling Harbour. Nah, nanti sebentar aku akan berikan kalian gambaran tentang area ini di kota Sydney. Nah, di kamar kita juga ini ada sofanya yang bisa muat mungkin sampai 3 orang dewasa. Dan sofa dan bantalnya juga ini empuk. Nah, sekarang kita move on ke area tempat tidur. Nah, di sini tuh tempat tidurnya besar, bersih, dan nyaman banget. Bisa buat kalian mager. Nah, saat tiduran pun kita bisa kontrol lampu kamar dengan kontrol panel yang berada di dekat bedside table kita. Nah, kalau soal colokan listrik, di Australia itu prongnya ada 3, jadi memang berbeda dengan Indo yang hanya punya 2 prong. Namun tidak perlu khawatir karena tersedia port USB dan Universal Travel Adapter. Selanjutnya, hotel ini juga menyediakan berbagai amenities atau bantal yang bisa kalian pesan gratis untuk membantu kualitas tidur kalian menjadi lebih baik. Nah, di sini ada daftar 8 jenis bantal yang bisa kalian pilih sesuai dengan kebutuhan atau manfaatnya, earplug maupun sleep mask.
Ada juga bantal untuk anak loh. Nah, selanjutnya itu tentang air minum. Nah, hotel-hotel di Australia itu umumnya tidak memberikan minuman kemasan, karena memang kita bisa minum air itu langsung dari keran. Jadi yang di minibar itu berbayar ya. Nah, kita juga sempat pesan air putih lewat QR code dan dibawakan ke kamar kita, supaya sekali ditambahin es batu. Nah, kita minta 2, dibawa ini 3 jug gitu. Nah, jadi servisnya di sini mantap dan cepat. Nah, ada lagi nih yang menarik. Kalau kalian nginap lebih dari 1 malam, hotel ini menawarkan 500 rewards point bagi member Accor Hotel yang tidak mau kamarnya dibersihkan. Jadi, menariknya memang hotel-hotel Accor ini banyak memiliki program sustainability hotelnya. Salah satu dengan program insentif reward point ini. Nah, aku juga sempat research dan dapat info kalau ternyata owner dari Hotel Sofitel Darling Harbour ini mempunyai solar panel farm yang sangat besar di Northern Sydney atau Sydney Utara. Nah, katanya itu mereka bisa mensuplai listrik ke hotel-hotelnya yang ada di Sydney. Jadi bisa bayangin seberapa besar solar panel yang dimiliki oleh ownernya. Nah, memang sustainability ini sangat baik untuk bumi dan penghematan biaya untuk Accor, untuk hotel. Nah, selanjutnya kita mau lihat apa aja sih yang ada di meja ini. Nah, di atas ini terdapat berbagai jenis coffee pot, daftar harga minibar, dan cup untuk kopi dan teh. Nah, lalu lanjut untuk drawer atau laci yang pertama itu ada berbagai jenis teh, kopi saset Nescafe Gold, kopi decaf, dan gula saset. Nah, selanjutnya laci kedua ada universal travel adapter, pembuka botol, dan coaster. Nah, laci berikutnya ada gelas wine dan champagne. Terus yang laci terakhir itu ada mesin espresso merek Nespresso dan kettle untuk buat air panas. Nah, gimana? Lengkap kan? Aku juga sempat mikir apalagi ya yang kurang dari kamar ini. Selanjutnya di area bedside table ini terdapat QR code yang bisa kita scan pakai kamera HP atau di sampingnya untuk tap menggunakan HP kita. Nah, selain untuk pesan makanan atau room service, kalian juga bisa pesan berbagai amenities, booking tempat di restoran atau bar, dan sebagainya. Sepertinya QR code ini menggantikan buku directory yang biasanya dipakai oleh hotel-hotel, jadinya lebih handy. Oh iya, untuk proses check-in-nya itu efisien. Kita bayar kamar saat check-in dan dapat voucher welcome drink. Nah, kalau kalian punya elite status dengan Accor Hotel, kalian juga dapat voucher ini. Nah, karena kita tidak minum alkohol, jadi kita tukarkan voucher ini dengan ice coffee. Oke, lanjut lagi ya. Sekarang kita mau lihat fasilitas apa saja sih yang ada di Sofitel Darling Harbour ini. Nah, sekarang kita berada di lantai 4, di mana di sini tuh ada infinity pool, pool bar, tempat gym, dan spa. Nah, ini kita ada di sini pagi-pagi banget, itu sekitar jam 7 pagi, hanya ada 1 orang yang lagi berenang. Nah, memang tuh paling enak kalau berenang saat sepi ya. Walaupun area kolamnya tidak terlalu besar dan ketersediaan kursinya tidak terlalu banyak, namun pemandangannya cukup membuat kita senang banget karena ini view-nya keren banget menghadap ke Darling Harbour. Sedikit tentang Darling Harbour, area ini merupakan salah satu spot turis atau pusat hiburan yang harus kalian kunjungi, apalagi bagi kalian yang baru pertama kali ke Sydney. Nah, daerah ini tuh terdapat berbagai pilihan hiburan atau spot yang menarik yang jaraknya kurang dari 500 meter, seperti Sea Life Sydney Aquarium, Madame Tussauds, Pyrmont Bridge, bioskop IMAX, Tumbalong Park, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita mau nyobain buffet breakfast-nya yang berada di lantai 3 di restoran Atelier by Sofitel. Nah, breakfast-nya ini buka dari jam 6.30 sampai jam 11 pagi. Karena kamar kita tidak termasuk breakfast, jadi kita belinya saat walk-in breakfast. Nah, harganya itu sekitar 52 Australian dollar atau sekitar 520.000 rupiah per orang. Nah, karena aku memiliki Accor Plus, kita dapat diskon 50% untuk dining berdua, dan kita hanya bayar sekitar 53 dolar sekian untuk 2 orang, karena ditambah dengan karena kita bayarnya pakai kartu Mastercard, jadi ada fee tambahan. Nah, lumayan lah ya, kayak beli satu gratis satu gitu loh. Nah, kalau kalian tertarik dengan membership ini, kalian bisa komen di bawah ya, supaya next time aku bisa buat video khusus tentang pengalamanku menggunakan Accor Plus dan benefit. Nah, ruang makannya itu cukup luas
Dan untuk harga segitu makanannya juga cukup bervariasi. Nah, ada makanan Asia seperti nasi goreng, bubur, dimsum, tumisan sayur, dan sebagainya. Ada juga makanan ala Prancis dan Western. Ada roti-rotian, sereal, buah-buahan, salad, pancake, keju, cold cuts, dan sebagainya. Nah, selain itu, resto ini juga buka untuk makan malam ya, dari jam 5.30 sampai jam 9 malam. Namun, kalian perlu booking atau reservasi dulu ya melalui hotel. Jadi overall buffet breakfastnya itu mantap, makanannya enak, banyak pilihan makanan dan minumannya, kualitas makanan juga bagus, dan staffnya ramah. Nah untuk harga segitu juga, kita bisa order kopi yang dibuat baristanya ya. Selanjutnya yang terakhir itu dari segi lokasi. Nah pastinya hotel ini strategis karena hotelnya berada di kawasan hiburan Sydney. Lalu di samping hotel ada tempat pemberhentian light rail atau tram yang berwarna merah. Nama stopnya itu Convention. Nah banyak banget pilihan restoran juga di sekitar hotel. Kalau kalian datang dari bandara, kalian bisa naik kereta ke stasiun sentral lalu sambung naik light rail dan berhenti di Convention. Nah, sebenarnya dulu di depan hotel juga ada Harborside Shopping Center, namun telah didemolish atau dirobohkan karena katanya bangunannya sudah bangunan lama yang sudah berumur sekitar 35 tahun. Dan katanya akan dibangun bangunan yang baru itu sekitar tahun 2026. Jadi memang di sekitar hotel ini sekarang ada konstruksi gitu, ada konstruksi besar-besaran. Satu lagi untuk ibu-ibu yang membawa anak. Walaupun di hotelnya ini nggak ada kolam renang khusus anak, namun kalian bisa ke Tumbalong Park yang dekat banget sama hotel. Saya jamin anak-anak kalian itu sangat senang karena ada banyak permainan anak di sana untuk segala usia, seperti permainan air dan sebagainya. Masih ingat waktu masih tinggal di Sydney, aku sama teman sering banget main ke sini malam-malam kalau kita sedang galau.